Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran TOEIC. Untuk minggu ini, TOEIC akan membahas materi mengenai listening ya. Tapi yang akan kita fokuskan di dalam pembahasan TOEIC listening pada hari ini adalah listening part 3 dan 4. Apa sih yang ada di dalam TOEIC Listening Part 3 dan 4? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, kita ke Part 3 dulu. Part 3 itu adalah short conversation ya di situ tuh. Jadi akan ada percakapan di antara dua orang dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai percakapan tersebut. About Part 3. Listening to a conversation between two people. You will hear a short dialogue and then answer 3 multiple choice questions about what you have heard. Nanti itu ada sekitar 3 atau 4 soal dari satu percakapan tersebut. And for this part, the question and answer are in your test booklet. You will need to use your short-term memory to succeed. Nah, kalau di listening part 3 ini, pertanyaan dan multiple choice-nya itu akan ditulis di buku atau di soal gitu. Dan yang harus kalian butuhkan untuk bisa berhasil mengerjakan part listening 3 ini adalah short term memory. Itu ingetan atau kekuatan mengingat kalian tentang apa yang disampaikan dalam conversation tersebut. Nah, apa aja yang harus kalian butuhkan untuk dapat memahami conversation di part 3? You need to watch for, first, similar sounding words, atau kata-kata yang bunyinya hampir sama, seperti kata can, bisa, yang artinya bisa, atau can yang artinya kaleng. Similar sounding words itu ya. Nah, itu akan banyak kata-kata yang suaranya hampir mirip dan kalian harus teliti, harus fokus itu maksudnya apa. Apakah maksudnya can itu bisa apa atau maksudnya can di situ artinya kaleng. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian lihat konteksnya gitu. Mereka lagi ngebahas apa sih? Kemudian inaccurate words, kata-kata yang tidak akurat. Kemudian word order. Ini tuh word order tuh urutan penulisan kata. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia orang baik, orang dulu, terus baru baik. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris baik dulu, baru orang, good people. Itu ya. Itu apakah betul atau apakah kalian bisa memahaminya atau enggak? Words that change the meaning, kata yang bisa merubah makna. Kemudian juga negative words, hardly, not, etc. Nah, ketika ada kata hardly itu si kalimat dalam konteksnya itu menjadi kalimat negatif. I hardly ever go to school. I hardly ever go to market. Saya hampir tidak pernah ke sekolah. Nah, kalian harus paham mana aja yang negative words ya. Word associated with frequency, always, never, sometimes. Nah, ini kita udah pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu adverb self-frequency. Jadi, apa maksudnya always, apa maksudnya never, apa maksudnya sometimes, dan itu posisinya apakah udah benar, ada di tengah antara subject dan verb, atau antara auxiliary verb dan verb, kayak gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Sebetulnya yang harus kalian perhatikan itu, yang harus kalian lakukan, itu adalah fokus ke apa yang kalian dengarkan. Nah, during the actual test, ketika kalian mengerjakan tes di part 3 ini, try and read the questions before you listen to the recording. If you still have time, also try and read the multiple choice answers. Jadi yang bisa kalian lakukan juga adalah dibaca dulu
soal-soalnya dan jawabannya. Terus kalian coba untuk memikirkan kira-kira apa sih yang akan dibicarakan di dalam audionya. Jadi kalian udah ada persiapan tentang apa yang akan em, harus diisi dan kalian udah ada ancang-ancang gitu ya. Kalau kalian baca dulu question sama um, choice-nya. Nah, beda lagi dengan part 4. Kalau part 4 ini adalah short talk. Kalau part 3 tadi adalah short conversation. Yang ngobrolnya itu adalah cuma 2 orang. Antara woman atau man, atau man sama man. Nah, kalau part 4 ini adalah short talk. 1 orang yang ngomongnya. Dan ini lebih panjang, lebih apa ya, jadi kalian harus bisa untuk lebih fokus lagi, karena informasi yang disampaikannya lebih banyak. Apa aja yang biasanya dibicarakan di short talk di part 4 ini? You will hear short talk about different scenarios. Jadi ada berbagai skenario yang berbeda. You will then have to answer question about them. You will need to concentrate more carefully in this part to remember the details. The tip is to find the keywords in the question before you listen to the recording. Nah, karena ini panjang dan ini cuma 1 orang yang ngomong, jadi kalian harus bisa concentrate ya, harus bisa berkonsentrasi. Caranya adalah temukan keywords atau kata kunci. Kalau misalkan ini ngomongin tentang weather report atau berita tentang cuaca, kalian coba untuk cari keywords-nya. Apa sih yang akan kira-kira ditanyakan? Apa sih yang akan kira-kira yang sedang dibahas di sini? Kayak gitu. Keywords itu kalian bisa carinya dengan mendengarkan apa yang bisa kalian dengar dulu aja. Jangan terlalu fokus untuk back to the beginning atau kalian menghabiskan banyak waktu di dalam satu soal sehingga kalian kehabisan banyak waktu. Jadi fokus dengan suara yang jelas-jelas terdengar untuk kalian dulu aja. Itu caranya. Common topics in part 4. Jadi skenario yang sering muncul di part 4 ini adalah news atau radio topic, tourism theme, recorded message subject, topic introduce people, dan sometimes the content of the talks is also changed more variety. Jadi akan banyak skenario atau topik yang muncul ya. Kemudian common questions. Pertanyaan yang sering muncul di dalam part 4 ini adalah general questions. General questions itu adalah pertanyaan apa maksud dari pembicaraan tersebut? Siapa yang berbicara di talk tersebut? Dan apa tujuan si orang itu bicara hal tersebut di dalam talk tersebut ya. Kemudian detail question itu pertanyaan yang lebih detail. Kayak misalkan ngomongin tentang ini apa ya, tentang Paris, for example kota Paris. Nah, di situ disebutkan kota Paris itu memiliki sebuah taman di dekat Menara Eiffel. Nah, pertanyaannya tuh yang detail itu adalah apa nama taman yang ada di kota Paris, kayak gitu. Jadi lebih detail pertanyaannya. Nah, yang terakhir adalah inference questions. Inference question itu adalah pertanyaan perkiraan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si pembicara setelah melakukan pembicaraan ini, atau apa yang harus dilakukan si pendengar setelah mendengarkan informasi yang ada di dalam talk ini. Gitu. Tips untuk part 4 adalah when you study for this part, you should look at the question and try to underline all the keywords in the question and in the answer choices. Nah, ini seperti yang sama di part 3 juga, kalian harus bisa mencari kata kuncinya atau keywords-nya di question sama choices-nya. When you're taking the actual exam, pay attention to the context. Lihat konteksnya apa dulu. Jangan terlalu fokus untuk mencari maksud dari satu kata yang kalian gak pahami, tapi lihat konteks secara luasnya.
kayak gitu ya. Try to read the question beforehand and find the keywords if you have time. Listen to the entire talk before choosing an answer. If you find yourself running out of time, just guess an answer, then miss out information for the next question while you are trying to figure out the previous one. Oke, jangan kalian terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mencari jawaban dari satu pertanyaan yang kalian tidak tahu. Jadi guess aja dulu dengan apa yang kalian sudah tahu. Oke. Okay, thank you very much. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kali ini, and good luck for the exercise.